Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah renungannya dia tentang kamu ya. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Aku bakalan kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Renungan dia tentang dirimu. Duh, sulit sekali. Nih, aduh gambarnya. Renungan dia tentang dirimu. Aduh, ini tuh tadi kartunya gambarnya kayak gitu. Takut kena warning dari YouTube. Renungan dia tentang dirimu. Ini aku agak tutup, nggak apa-apa ya. Oke, renungan dia tentang dirimu. Oke, di sini ada seseorang yang rasanya ingin minta maaf. Aku tuh pengen deh kalau ada waktunya tepat, aku ingin minta maaf sama kamu. Ada seseorang yang ingin minta maaf dan seseorang yang rasanya tuh menyesal. Ada sebuah penyesalan yang dia rasakan. Nah, mungkin dia ada salah ya sama kamu, makanya mau minta maaf dan menyesal. Dari rasa bersalah ini, dia tuh kepikiran terus ya, anxiety dia nih. Tapi orang ini juga kayak merasa ya, aduh udah gak ada harapan lagi deh. Kayaknya kalau minta maaf sama kamu pasti marah banget nih sama dia. Kamu pasti nanti, wah marah-marah atau apa. Orang itu kayak takut mungkin untuk minta maaf juga. Untuk menunjukkan diri ke kamu aja mungkin dia takut, apalagi untuk minta maaf langsung ya. Mungkin ya energi kamu sama dia ini kayak agak-agak menjauh. Dari jauh ini energinya dia suka stalking kamu, suka lihat-lihat kamu, masih mau tahu kabarnya kamu ya. Dia juga memperhatikan kamu sampai nanti pada saatnya dia ngerasa waktunya tepat dan dia akan menuju kamu dan minta maaf ke kamu nih. Cuma kalau sekarang dia lebih kesabar dulu sih. Ya mungkin waktunya belum tepat untuk menghampiri kamu, dia bilang. Renungannya tentang dirimu. Orang ini nih ya merasa kamu itu melengkapi hidupnya. Ya, kamu hadir itu ada sesuatu dalam dirinya dia yang merasa dilengkapi sama kamu. Dia juga ngerasa ada kecocokan di antara kalian. Orang ini nih curious about you. Dia pengen tahu tentang kamu. Segalanya tentang kamu dia pengen tahu. Mungkin kelihatannya cuek, santai-santai, energinya diem aja. Kamu ngeliat dia biasa aja, kayak dia dia nggak mungkin mau sama kamu, nggak mungkin suka sama kamu. Tapi energinya di sini curious about you. Dia pengen tahu tentang kamu. Ada hasrat, ada gairah. Selain ya pengen tahu tentang kamu itu. Memang sih energinya kalau dilihat dari luar biasa aja ya tuh kan. Nah orang ini nih tapi ya kayak udah hopeless sama kamu. Kayaknya feedbacknya nggak bagus deh dari kamu ya. Mungkin kamunya nggak suka, mungkin kamunya cuek, atau dia lihatnya kamu kayak nggak peduli sama dia. Ada sesuatu yang pengen dia mulai, atau ada sesuatu yang kayak dia tuh pengen maju ke kamu sebenarnya. Tapi dia kayak agak-agak sadar diri, atau mungkin dia tipenya realistis. Kayaknya kamu gak bakalan mau deh sama dia. Kayaknya kamu gak bakalan welcome itu sama dia. Mungkin ya orang ini nih pasti kayak takut duluan, insecure duluan mungkin ya. Aku belum lihat nih sedalam apa nih feelingnya ke kamu. Dia itu sebenarnya berharap sama kamu. Cuma ada seseorang yang aku lihat ya, dia tuh di sini tipenya masih suka kebebasan. Entah dia masih suka explore
lawan jenis sana sini, masih suka tebar pesona, nggak suka yang dikekang atau diatur. Nah dia tuh prinsipnya tuh liberal ya, penuh kebebasan. Mungkin ya dia gini, ketika kamu cuekin dia bakal cuekin kamu juga. Ketika kamu welcome, dia akan welcome. Ketika dilihat energi kamu tuh pengen dekat sama dia, dia pun akan seperti itu ke kamu. Jadi reflection aja gitu ya. Apa yang kamu lakukan ke dia, itulah yang dia lakukan ke kamu juga. Orang ini nih merasa kamu tuh ngejudge dia aneh-aneh katanya. Ya, ngejudge aneh-aneh sampai kadang tuh ya dia nggak semangat lagi buat deketin kamu. Energinya tuh ngerasa dekat, ada ketertarikan fisik juga di sini. Dia tertarik secara physically sama kamu. Dan aku lihat ada sebuah perasaan yang makin lama makin berkembang di sini. Mungkin hubungannya bisa berkembang. Perasaannya juga makin lama makin besar ke kamu nih. Ya. Kamu bisa lihat lah kalau dia tuh tulus atau jujur tentang perasaannya ke kamu. Ada beberapa hal yang dia masih mempertimbangkan hubungan ini. Dan iya, dia tuh kalau dia maskulin, dia tuh pengen mencari perhatian kamu, flirting ke kamu, karena ada perasaan dan love di sini. Orang ini nih pengen ada sebuah hubungan, relationship di sini. Ini gambarnya agak vulgar ya, jadi aku tutup. Ya, jadi aku aja yang lihat di sini. Ada sebuah ketertarikan fisik, dia juga kayak pengen flirtingin kamu. Ada love di sini dan pengen ada sebuah relationship di antara kalian. Tapi kalau aku lihat yang femininnya agak-agak jual mahal, atau yang femininnya agak-agak cuek. Bisa jadi cueknya ya karena dia pengen lihat dulu ini usahanya sampai mana nih si maskulin ya. Atau pengen lihat dulu nih si maskulinnya sungguh-sungguh gak sih, jangan-jangan cuma iseng-iseng doang gitu kan. Ya coba kita lihat lagi renungannya tentang kamu. Iya, dia nih orang ini nih masih pengen tahu tentang kamu. Energinya tuh energi stalking, pengen tahu, pengen lihat dulu nih kamu moodnya enak atau enggak, supaya dia nanti maju waktunya tepat, di right time gitu ya, right time. Dan memang dia tuh pengen tahu tentang kamu. Nggak bisa lah dia tuh kalau nggak tahu tentang kamu kayaknya. Apalagi kalau tipenya orangnya overthinking, dia pasti memastikan sesuatu, pasti lihat kamu langsung, daripada dia lihat dari siapa, dia dengar dari siapa gitu. Kami kan tahu sendiri dia dari kamu dengan dia melihat langsung. Dan entah kenapa ada sebuah kenyamanan yang dia rasakan pas dekat sama kamu. Ada ketenangan dan kedamaian yang dia rasakan. Dan kamu tuh ibaratnya ya, di kamu tuh semuanya ada. Dia bisa tanya apa aja ke kamu dan kamu tahu apapun. Dan kamu juga ya dilihat sama dia tuh smart, pintar, cerdas. Ya apa ya ibaratnya nih, kamu tuh tipe-tipenya dia lah gitu ya. Dan kamu tuh dunianya juga. Kamu mengalihkan perhatiannya dia, fokusnya dia tuh jadi ke kamu. Packagingnya kamu tuh dia suka juga, semuanya deh, all about you lah. Dia suka secara fisik, inner beauty, dalam-dalamnya tuh dia suka. Renungannya tentang kamu, kalau kalian feminin ya, jiwa keibuan dia tuh dia suka katanya. Kamu perhatian sama dia, itu yang bikin dia tertarik juga sama kamu. Bisa dia lihat lah ya perhatiannya kamu tuh gimana. Kamu juga welcome ketika misalnya dia komunikasi, ngechat, telepon, kamu tuh selalu welcome. Gak pernah yang kamu nge-reject dia, gak pernah kamu yang jutekin dia atau apa. Renungannya tentang kamu, ada yang dari mereka ini ingin bersama sama kamu, ingin bersama, mau bareng-bareng, kayak pengen lebih lama lagi gitu loh sama kamu, kayak pengen menjalani hidup lebih lama lagi bersama kamu. Aduh. Iya, lebih berwarna juga sih. Ada yang bilang kayak hidup aku tuh lebih berwarna loh pas kamu hadir, jadi beda aja. Mungkin sebelumnya ada yang ngerasa kayak orang tuh gak ada yang peduli sama dia, ada yang gak merasakan sebuah kasih sayang, ada yang pernah trauma, ada yang pernah patah hati. Tapi ketika kamu hadir tuh kayak merubah segalanya.
ya, dia merasa yang benar-benar dicintai, merasa disayang, ada seseorang yang memperhatikan dia, merasa disayang dan dicintai. Walaupun ada yang bilang gini, hubungan kita tuh kenapa berliku-liku banget ya, kayak ada aja gitu loh proses untuk menuju satu titik kebahagiaan tuh kayaknya berliku-liku, kayak ada aja gitu loh kerikil-kerikil kecil yang bikin kalian ada konflik lah, ribut kecil-kecil gitu ya, emosi-emosi. Nah, ada aja katanya. Orang ini nih sebenarnya kayak punya tujuan sih. Ada tujuan akhirnya sama kamu tuh, entah sebuah keseriusan, entah pengen punya sebuah hubungan gitu loh, yang long term, gak cuma yang ya sekarang-sekarang aja, tapi dia juga pengen maintain sebuah hubungannya tuh jadi hubungan yang jangka panjang. Dan ada diri mereka yang bilang kamu tuh sangat respect sama dia, menghormati dan menghargai dia. Dia merasa ya dihargai aja sama kamu, kehadiran dia itu. Renungannya tentang kamu. Orang ini nih kayak pengen ketemu loh sama kamu. Kalian tuh ketemu atau jauh atau gimana? Orang ini nih kayak pengen ngajak ketemu. Atau bisa jadi dia tuh kayak pengen ngajak dating ya, kamu tuh. Pengen ngajak kamu ngedate. Dan ada beberapa dari mereka tuh yang kagum sama kamu, berharap. Dari awal kan ada yang aku bilang ya, mereka itu berharap, ada yang berharap sama kamu, berharap kamu tuh menerima dia, berharap kamu tuh menerima apa adanya, ya berharap ya bisa lah gitu bersama bareng-bareng ya. Renungannya dia tentang kamu. Orang ini tuh ya energinya tuh suka banget dimanja. Ada sisi dia tuh yang childish, dia sukanya dimanja, diperhatiin. Dia seneng tuh kalau misalnya disayang-sayang, dimanja ya kan. Kalau misalnya kamu kasih perhatian ke dia. Mungkin tipe-tipenya dia tuh love language-nya word of affirmation ya. Dia seneng kalau misalnya di kamu nih ya kayak apa ya, kayak sayang-sayang, dia sayang, iya, kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng. Dia senang diperhatiin kayak gitu. Pokoknya love language-nya tuh word of affirmation banget lah orang ini. Ya, memang tipenya tuh tipe-tipe yang harus kasih sayang kayaknya ya. Iya, dan dia suka sama ketegasan kamu. Entah kenapa ada yang bilang kamu tuh tegas. Dia suka. Jadi kamu tuh gak gampang ya buat di flirtingin, digoda-goda sama lawan jenis. Ya, kamu yang elegan, anggun. Kalau seandainya kamu feminin, dia suka. Orang ini nih sering banget cari pencerahan tentang kamu. Entah dia tanya ke teman-temannya tentang hubungan kalian, atau ketika kamu lagi marah, atau dia minta advice ke teman-temannya, dia bingung nih ya. Dia overthinking, atau ya mungkin kayak kamu, dia suka cari-cari pencerahan di tarot mungkin. Ya, ada yang bilang kamu tuh membuat hidup dia lebih tercerahkan lagi. Iya. Renungan dia tentang kamu. Kadang ya dia tuh ngerasa capek ketika kalian ada konflik atau ada masalah. Capeknya gini, aduh susah banget sih nih, kayak apa sih bikin kalian tuh menyatu tuh apa ya, satu pola pikir, satu pemikiran, kok kayaknya sulit banget ya. Ada aja gitu yang bikin kayak lelah sama hubungan ini, ada aja yang bikin aduh aku capek gitu ya. Tapi ada loh orang ini kalau yang lagi capek dia tuh cari kamu katanya. Iya, katanya capek cari kamu, terus dia jadi lupa sama rasa lelahnya itu. Ada sih orang ini nih kadang ya ngerasa ada perbedaan kalian tuh. Perbedaan apa? Perbedaan sih macam-macam ya. Mungkin perbedaan culture, pola pikir, perbedaan usia atau keyakinan. Adalah perbedaan kalian itu. Nah, ada yang energinya bimbang sebenarnya. Dia tuh kayak pengen maju, mundur. Tapi ketika dia mau menjauh sama kamu, kenapa energinya tuh malah semakin dia pengen tahu tentang kamu. Kayak dia ingat-ingat kamu lagi. Jadinya sulit tuh dia buat menjauh. Akhirnya adalah komunikasi lagi, adalah intimasi di antara kalian. Intens lagi kalian. Susah. Energi orang ini buat menjauh dari kamu, buat nggak peduli sama kamu tuh susah.
Kadang dia mau cuek sama kamu, tapi akhirnya dia cari tahu lagi tentang kamu, kepoin kamu lagi. Sebenarnya ya ada sebuah happiness yang dia rasakan ketika dia dekat sama kamu. Happy, ada happy-nya. Ya, kalau dibilang sedih enggak sih, karena beberapa dari kalian juga bukan tipe yang nyusahin ya, jadi nggak terlalu sedih-sedih banget lah deket sama kalian. Malah ada yang jadikan, tadi aku bilang di awal, ada yang ngerasa kayak hadirnya kamu tuh melengkapi hidupnya dia. Dia tuh udah ngerasa sih, dia tuh udah cukup terbuka sama kamu juga udah tahu tentang dia, apapun. Aku ngerasa kalian cukup dekat kok sama orang ini, tapi ada yang hubungannya ATS, ada yang gak jelas, ada yang udah dalam sebuah hubungan, tapi hubungannya gak tahu nih ujungnya kemana, ya. Ada yang hubungannya lama, on off, terus putus nyambung, ya kan itu energi-energi yang susah lepas itu, ya. Renungannya tentang kamu ini karena yang keluar sama lagi, ada The Hermit lagi, ya. Dia tuh overthinking banget ketika lagi ada masalah sama kamu. Dia langsung cari pencerahan. Dia mumet nih ya, terus dia langsung tanya-tanya lah, tanya pendapat siapa lah gitu. Ya, dia kadang nggak bisa gitu loh mencerna pemikiran dan apa yang kamu inginkan. Dan dia ngerasa tuh, ini sebenarnya hubungannya mungkin agak stuck sih. Hubungannya nggak bisa dibilang ada perkembangan. Ya kalian misalnya tetap kontekan, tetap ngobrol, tetap komunikasi, tapi ya begitu-begitu aja hubungannya. Yang tadi aku bilang ada yang hubungannya nggak jelas ujungnya kemana, arahnya kemana nih, cuma ngobrol-ngobrol aja, komunikasi aja, berkabar tiap hari, tapi arahnya kemana gitu ya. Kamu sama dia tuh ada yang beda loh visi misinya. Ada yang satu fokus nih ke hubungan ini, bucin lah. Tapi ada juga yang satu tuh mikirinnya tuh lebih ke goals hidupnya, lebih ke value hidupnya, lebih ke finansial dan karirnya. Jadi kan beda kan visi misinya. Jadi kayak nggak nyambung ya. Renungannya tentang kamu. Apapun kondisi hubungan kalian, orang ini tetap pengen komunikasi terus sama kamu. Ya, nggak pengen kayak ada end conversation, nggak pengen kayak selesai hubungannya sama kamu. Pengen terus ini ya, ada komunikasi terus, keep in touch sama kamu. Walaupun kadang ya dia yang membatasi dirinya sendiri. Gimana sih, nggak jelas ya. Dia pengen tetap komunikasi, tapi kadang dia yang membatasi diri ya. Renungannya, kamu tuh udah termasuk orang yang very important person dalam hidup dia. Entah kayak gimana, dia tuh merasa ada sebuah ikatan yang sulit dia lepaskan sama kamu. Ikatan cinta, ya. Kayak judul sinetron. Ikatan ini dari semesta. Ya, strong connection di antara kalian. Love connection. Itu yang bikin dia susah lepas dari kamu. Kadang dia juga bingung, ini kenapa ya sulit banget lupain kamu, kenapa ya susah banget lupain kamu. Janjian aku dikirimin magic nih ya, magic you hibiniu ya, magic you hibiniu ya. Pelangi dong, magic you hibiniu. Iya, ada yang sampai ngerasa kayak, aduh aku dikirimin magic apa ya, kok kayak susah banget nih ngelupain kamu, susah banget nih melepaskan ikatan gitu ya. Jadi dia mempertanyakan. Padahal kan dia sendiri yang mau tetap komunikasi sama kamu ya. Karena di sini aku lihat nih beberapa kartunya bilang kalian tuh memang ada komunikasi yang intens. Mungkin orang ini punya option, bukan kamu aja. Tapi entah gimana dia tuh lebih milihnya kamu daripada option-option dia yang lainnya. Ibaratnya gini, kamu di-keep sama dia. Yang lainnya ya cuma sekilas-sekilas aja. Yang lainnya ya cuma selingan-selingan aja gitu ya. Chat-chatan tapi nggak yang dia seriusin, tapi dia tuh lebih fokusnya ke kamu, condongnya ke kamu, lebih intensnya juga ke kamu sih. Anggaplah yang lainnya tuh cuma teman balas-balasan komen gitu ya, teman balas-balasan story, status. Nah kalau kamu tuh lebih ke yang berkabar tiap hari, kirim-kirim send PAP mungkin ya. Kamu yang lebih dia fokusin. Sekalipun misalnya dia nggak kontekan sama kamu, tapi hatinya tuh tetap manggil-manggilnya tuh kamu ya. Dia tuh ngerasa udah cukup effort katanya sama kamu. Walaupun, tapi aku lihat ya orang ini tuh sebenarnya lebih fokusnya tuh ke karir, ke finansial. Dia lebih pikirin ke situ.
Orangnya memang tipenya yang material things juga ya, dia lebih fokusnya ke situ. Makanya kalau kalian cari ribut atau ada konflik lah di antara kalian, dia tuh males apa sih, males menyelesaikan konflik di antara kalian, karena dia lebih mikirin tuh ya udah kerja aja, cuan aja ya. Mungkin ya beberapa dari kalian akan mikir nggak peduli sama kamu, bukan nggak peduli ya kak, mungkin dia lebih fokusnya ke materi aja, material things itu. Dan beberapa dari mereka itu energinya masih yang pengen bebas, nggak mau yang terlalu diatur, nggak mau terlalu dikekang, nggak mau terlalu yang aduh kamu bikin aku pusing, aduh kamu ribet, aduh kamu bikin aku repot. Nah dia tuh nggak suka yang kayak gitu-gitu ya. Ini kebanyakan energinya maskulin nih yang ketarik. Nah kamu tuh udah membuka hatinya. Mungkin beberapa dari mereka ini pernah patah hati, dikecewakan, dihianati, pernah lah ada love story-nya yang begitu apa sih, yang lumayan bikin dia terpuruk kali ya, sedih atau trauma. Kamu yang bisa membuka hatinya dia. Sebelumnya nih dia cuma fokus ke kerja aja, tapi ketika kamu hadir, kamu bisa nih menggoyahkan hatinya. Akhirnya hatinya terbuka lagi. Akhirnya kamu yang bisa membuka hatinya. Spesial lah kamu tuh. Coba kita lihat ya. Renungan dirinya tentang kamu. Tuh kan? Aku nih ambil kode-kodenya aja ya. It's important right now. Nah, kamu tuh mungkin penting buat dia saat ini. Udah masuk lah daftar VVIP ya, very important person buat dia. Ya, tapi kadang dia tuh pengen ini ya, ada apa space buat sendiri. Kalau kamu ngerasa dia lagi cuek, mungkin dia lagi mumet, stres sama pekerjaannya ya. Atau adalah masalah-masalah di luar hubungan kalian. Dia tuh kadang pengen kamu tuh kasih space buat dia. Ya, ibaratnya tuh kayak hidup aku tuh bukan tentang kamu aja, bukan isinya kamu terus, aku juga pengen lah me time gitu ya. Nah dia tuh memang fokusnya ke kamu sih ya. Kadang mungkin ya aku ngerasa beberapa dari kalian ini kayak lagi diam-diaman atau no contact ya. Anggaplah saat ini adalah waktunya untuk introspeksi diri, waktunya untuk memberikan space untuk kalian masing-masing ya. Renungan dia tentang dirimu, dia berharap ya kamu tuh bisa menerima dia apa adanya atau ada apanya ya, bisa menerima dia apa adanya ya. Dan apa ya, kadang dia ngerasa ada beberapa hal yang sulit diubah dalam hubungan kalian. Contoh, ada beberapa yang dia nggak suka dari kamu. Kok sulit diubahnya? Atau mungkin juga bisa vice versa. Kamu ngerasa ada beberapa hal di dalam diri dia yang sulit diubah sama diri dia. Dia berharap kamu tuh percaya sama dia. Di sini ada trust soalnya. Mungkin kamu pernah nih, kamu mungkin tipe orangnya yang trust issue, pernah dikecewakan atau dihianati. Tapi dia pengennya kamu tuh percaya sama dia ya. Apalagi kalau kalian nih menjauh ya, secara fisik tuh kayak berjauhan, physically apart, dan dia pengennya kamu percaya sama dia. Renungannya tentang kamu. Orang ini nih ya kebanyakan lagi fokus sama transformasi diri. Ada hal-hal di dalam diri dia tuh yang lagi pengen dia ubah katanya. Entah memperbaiki diri, entah memantaskan diri. Pokoknya pengen ada transformasi lah. Transformasi itu bisa dalam diri dia dan untuk karirnya. Itu kan juga termasuk dalam transformasi. Ya intinya kamu harus tahu lah, bisa menerima current situation dia saat ini. Situasi dia saat ini seperti apa, keadaan dia seperti apa saat ini, fokusnya dia seperti apa sekarang, dia pengennya kamu menerima ya. Kamu tuh dunianya katanya nih, dan dia ada nih dari mereka yang berharap kamu tuh sabar apa nih? Aku juga bingung, sabar sama sifatnya dia, sikapnya dia, atau sabar sama keadaan saat ini, atau sabar dulu mungkin, sabar dulu bahagia kemudian, atau apa ya. Itu sih ada yang pengen diungkapkan, itu katanya kamu sabar dulu ya. Apa ya, orang ini orang masa lalu bukan sih? Kalau orang masa lalu ya ada sih yang bilang kayak
Kenangan sama kamu tuh berharga katanya. Ya beberapa dari mereka juga masih ini sih, kayak terbayang-bayang kenangan di antara kalian. Kenangan masa lalu bisa. Orang ini nih senang, happy, ngerasa kehadiran kamu tuh sebuah blessing. Ya, dia ngerasa beruntung hadirnya kamu di dalam hidup dia. Kalau kalian nggak ketemu, orang ini tuh pengen banget ketemu sama kamu. Soon to come your way. Jadi kayak aku ambil poinnya adalah orang ini tuh kayak pengen ketemu sama kamu. Kapan? Ya soon. Soonnya kapan? Ya kamu tanya sama dia. Iya, kayak pengen bertemu langsung sama kamu. Selain dia ada feeling, dia juga ada hasrat ke kamu tuh. Ada ketertarikan fisik mungkin, ada sexual attraction. Itu yang bikin dia tuh kayak ketarik terus sama kamu. Selain ada getaran-getaran cinta ya. Dan dia tuh sangat menghargai, menghormati kamu, dan dia ngerasa ya kamu layak lah dan pantas untuk bahagia. Nah, ini hubungan kamu sama dia lagi kayak gimana sih? Aku energinya agak macam-macam sih. Mungkin ada yang lagi konflik, ada yang lagi diam-diaman juga. Ada yang rasanya gini, kalau memang hubungan kita nggak bisa, udah nggak works ya udah mungkin waktunya kita buat let go. Ada orang-orang ini yang kayak energinya ya, kayak apa sih, kayak udah nggak mau memaksakan gitu loh. Ya nggak sih? Kalau kamu sama dia udah nggak komunikasi nih lama gitu ya, ini orang ini kayak udah nggak mau memaksakan. Kalau memang kamu mau pergi ya udah silakan, mungkin dia nggak akan memaksa kamu untuk tetap stay sama dia. Daripada kamu stay sama dia nanti kamu sedih, nah dia juga nggak mau kayak gitu. Makanya dia bilang di sini kamu tuh layak bahagia, kamu tuh pantas bahagia katanya, dengan dia atau tanpa dia. Tapi di sini tiba-tiba ada wait. Dia pengen kamu nunggu dia, atau ya mungkin dia akan menunggu kamu. Nah kan tadi aku bilang dia tuh pengen kamu sabar, iya kan? Tapi aku nggak ngerti sabarnya itu kenapa. Nah di sini tiba-tiba ada kata-kata don't rush into it. Dia tuh kayak nggak pengen terburu-buru. Makanya dia suruh kamu tuh sabar katanya. Paham kan? Aku ambil poin-poinnya aja sih. Aku sesuaikan sama temanya. Jadi dia kayak nggak pengen diburu-buruin, dia nggak pengen dipush, karena sebenarnya kan dia tuh tipe yang material things, jadi dia lebih mengejar ke sana. Jadi ada yang bilang dia pengennya tuh kamu sabar dulu untuk saat ini, ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah, dia juga nggak mau memaksa kamu untuk stay sama dia. Ya udah, let go aja, let go semuanya, karena dia bilang kamu tuh layak, deserve, pantas bahagia, layak untuk bahagia dengan dia atau tanpa dia, ya. Oke, itu aja gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Nah, ini zodiaknya dia ya. Zodiak dia ada zodiak Gemini, Scorpio, Capricorn, Leo, Virgo, Cancer, Sagittarius, Aries, dan Taurus. Inisial hurufnya. Inisial hurufnya dia ada huruf T. Ada huruf T, S, G, L, U, R, B, Z, E, M, O, J, V, Y, dan K. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.